Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Islam kita berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kali ini kita lanjut membahas masalah definisi bid'ah secara istilah sebagai lanjutan dari episode yang kemarin itu. Pada kali ini kita akan fokus pada kelompok yang jarang sekali mengatakan bid'ah, malah disebut dengan anti bid'ah. Kelompok ini memanai bid'ah itu dalam secara bahasa adalah seperti yang kita bahas pada episode yang sebelumnya, yaitu sesuatu yang diadakan. Dan ini bermula dari hadis Nabi Muhammad SAW, ringkasnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan dan kesesatan adalah di neraka. Kemudian mereka ulama ini menafsirkan kata bid'ah itu menjadi dua bagian. Pertama, secara bahasa adalah wal bid'atu asluha ma uhdisa ala ghairi misalin sabiqin. Ini secara bahasa. Bid'ah itu adalah asalnya sesuatu yang diadakan ala ghairi misalin sabiqin, atas tanpa ada contoh sebelumnya, cara bahasa. Kemudian mereka memberikan definisi secara istilah. Wa tutlaqu fi syar'i fi muqabati sunnati wa takunu mazmuman. Nah ini. Kemudian digunakan kata bid'ah itu sebagai lawanan dari sunnah, maka dia menjadi mazmuman. Mazmuman menjadi tercela. Maksudnya adalah sunnah yang ada dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembentuk syariat, sebagai syari', sebagai orang yang membuat hukum, syari', membuat hukum. Nah, kemudian kalau didatangkan hukum baru selain dari yang datang dari Rasulullah sebagai Nabi, maka ini menjadi mazmuman, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Nah, ini oleh karena itu Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim misalnya, wa qaulu sallam wa kullu bid'atin dhalalah min al-'ami al-mahsus, dari am yang dikhususkan. Apa khususnya itu? Khususnya itu adalah sesuatu yang melawan hukum, yang melawan sunnah yang ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga menjadi tandingan dari agama, menjadi tandingan dari akidah Islam, menjadi tandingan dari rukun Islam, pokok-pokok agama. Nah, kalau orang itu mengadakan sesuatu tandingan, berarti dia membuat sesuatu yang lawanan sebagai agama. Ini contoh kasus Musailama al-Kadzab yang mengaku dia sebagai Nabi. Ini sudah bid'ah tulen ini. Bid'ah benar. Tulen bid'ah, dhalalah sekali.
karena dia mengaku. Nah, banyak orang yang melakukan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW menurut pandangan ulama. Ini dalam kitab Fathul Bari, tutlaku bisyai muqabil sunnati fakul mazmuman, tercela, dolalah, dolatun. Jadi menurut ulama ini bid'ah itu secara bahasa umum sekali, umum. Tapi bid'ah yang khusus inilah yang bid'ah yang dolalah itu. Dia mencoba-coba untuk mengadakan agama selain agama Islam misalnya. Dia mengadakan hal baru, mewakili Nabi kah, mau menambahkan rukun Islam kah, mau menambahkan rukun iman kah, atau menambahkan rakaat jumlah rakaat salat kah, atau menambah. Dan itu tidak punya dasar, dan sehingga menjadi terserat ya, karena sudah baku, pembakuannya itu yang dilanggar. Nah kemudian lanjutnya ada bid'ah selain dari secara istilah tadi itu, kemudian dicek lagi oleh Ibnu Hajar misalnya, wa tahqiqu annaha in kanat mimma tandarju tahta mustahsanin bi syar'i fahiya hasanatun. Sebenarnya kalau bid'ah itu masuk dalam kategori yang bagus dalam agama, dalam syarat fahiya hasanatun, maka itu menjadi bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandarju tahta mustaqbahin bi syar'i fahiya mustaqbahatun. Jika bid'ah itu masuk dalam kategori jelek dalam agama, dalam syarat, maka itu menjadi jelek. Wa illa, kalau tidak masuk dalam bagus dan tidak masuk dalam jelek, fahiya min qismi mubah, maka dia termasuk dalam kategori bid'ah yang mubah. Waqad tanqasimu ilal ahkamil khamsati, dan kadang bid'ah ini masuk dalam kategori hukum 5. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, dan bisa menjadi haram. Nah, tergantung posisi bid'ah itu. Nah, inilah disebut dengan umum. Nah, jadi menurut ulama ini ada bid'ah amah dan bid'ah khasah. Khasahnya mana? Kalau itu membuat sesuatu melawan agama sehingga menjadi suatu tantangan bagi agama, lawanan agama, dengan menambahkan agama, dengan mengurangi agama, maka ini disebut dengan bid'ah dolalah. Nah, inilah pandangan ulama ini. Jadi bid'ah yang dolalah itu bid'ah yang tulen-tulen merusak agama. Nah, ini yang khosah. Kalau amah, ya yang umum, nah, tergantung nanti posisinya seperti apa. Apa dia masuk kategori bagus, atau kategori jelek, atau kategori mubah, bahkan bisa masuk kepada kategori hukum yang bisa dihalal, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah, itu bisa masuk ke sana, tergantung posisi bid'ah itu. Inilah disebut dengan amah. Oleh karena itu, ulama kelompok ini membagi bid'ah itu jadi 2. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu yang sudah hasanah, bagus, yang bisa masuk kategori hukum itu. Bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang benar-benar yang melawan agama, melawan kebakuan dari akidah Islam, dari rukun Islam atau rukun keimanan kita. Nah, ini kalau diadakan mereka ini disebut dengan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Contoh kasus misalnya dalam pandangan ulama ini, misalnya adalah masalah maulid
Nabi kita Muhammad SAW. Maulid Nabi SAW diadakan jauh sebelumnya. Jauh sekali jaraknya. Baru diadakan. Nah, kemudian dinilai. Bid'ah ini, walaupun sebagian bid'ah, tapi apa yang ada di sana dalam maulid itu. Nah, oleh karena itu, komentar Muhammad bin Alwi al-Maliki, fal ihtifalu bil maulidi wa illam yakun fi ahadi sallallahu alaihi wasallam bahwa bid'atun walakinha hasanatun liindirajha tahta al-adillah syariah wal qawaid al-kulliyah. Muhammad bin Alwi al-Maliki berkata, perayaan Maulid jika tidak ada pada masa itu maka dia masuk bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Kenapa? Liindirajha tahta al-adillah syariah, karena masuk dalam dalil syariah. Bisa saja menjadi al-maslahah, bisa jadi al-qiyas, bisa jadi al-istihsan namanya, dan tergantung pemikiran orang. Wal qawaidul qiyah, dan kaidah-kaidah umum. Nah, inilah pandangan. Jadi ulama ini bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang khusus, yaitu benar-benar membuat atau mengadakan sesuatu yang merusak agama. Misalnya beda itu punya keyakinan mengaku jadi nabi, padahal tidak dalam Al-Quran, di dalam hadis. Nah, ini masuk dengan bid'ah dolalah yang khos. Bid'ah yang umum, nah, tergantung posisinya seperti apa, maka bisa masuk kepada kategori bid'ah yang haramkah, bid'ah yang mubahkah, bid'ah yang sunnahkah, bid'ah yang makruhkah. Tergantung posisi dari bid'ah itu apa. Inilah menurut pandangan ulama menurut kelompok ini. Jadi kita paham pada episode yang kemarin, ulama pertama itu sangat memberikan makna bid'ah itu secara umum. Tidak ada pembagian. Udah beres semuanya. Mau bagus, mau jelek, bid'ah semuanya. Termasuk Maulid Isra Mi'raj. Tidak pandang bulu. Nah, tapi kalau ini ada aplikasi. Kemana arahnya bid'ah itu? Kalau dia menjatuh pada haram, maka haram. Kalau dia jatuh pada mubah, kalau jatuh kepada makruh. Kalau jatuh pada halal, ini halal. Boleh. Tergantung seperti apa beda itu. Mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi kita untuk selalu mendapatkan wawasan yang luas tentang keilmuan, tentang keislaman kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.